Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alfia Anissa dengan nomor NPM 4121210026 dari kelas H dengan mata kuliah Studio Perancangan Arsitektur 2 dengan bertemakan Coworking Space. Yang pertama ada studi literatur dan studi preseden, lalu yang kedua ada penentuan lokasi tapak dan data tapak. Di sini saya menentukan 4 lokasi tapak. Yang pertama ada di Lenteng Agung, yang kedua ada di dekat Universitas Pancasila, dan yang ketiga dan keempat ada di Jalan Margonda Raya. Lalu saya memutuskan untuk memakai yang data tapak keempat. Kenapa? Karena berada di Jalan Margonda Raya dengan alasan data lingkungan terhadap tapaknya ini dekat dengan universitas, lalu dekat dengan JPO, pertokoan perdagangan dan jasa, halte Pondok Cina juga dekat, dan dekat dengan stasiun kereta juga. Lalu analisis pencapaian dan sirkulasi pada tapak bisa diakses dengan jalan kaki, kendaraan umum, kendaraan pribadi, dan juga dekat dengan KRL. Analisis vegetasi terhadap tapak, di sekitar tapak ini terdapat banyak dengan pohon ketapang, di sekitar pedestrian, lalu ada juga pucuk merah dan beberapa ada bunga kertas. Lalu ada analisis utilitas terhadap tapak dekat dengan JPO hanya 80 meter saja. Lalu drainase depan tapak juga ada, pedestrian di tengah jalan, lampu jalan pasti ada, tiang listrik juga ada, trotoar ini ada jalur disabilitas juga walaupun sedikit rusak. Lalu air bersihnya ini memakai air sumur. Lalu ada analisis lingkungan. Untuk data tapaknya KDB-nya 60%, KDH 15%, sirkulasi 25%, KLB 1 sampai 1,5, tinggi bangunan hanya maksimal 3 lantai. Lalu untuk analisis iklim, matahari dan angin, matahari terbit, lalu di tengah, dan terbenam. Untuk analisis kontur hidrologi dan drainase, kontur tertingginya di 73 meter di dekat dengan jalan raya, dan kontur terendahnya di 60 meter di dalam tapaknya. Lalu ada analisis view dari dalam tapak keluar tapak, dan ada juga analisis view dari luar tapak terhadap tapak. Untuk kebutuhan ruangnya, terdapat 14 kebutuhan ruang, yaitu ada area parkir, resepsionis, ruang kerja private, ruang kerja bersama, ruang meeting, musola, toilet, ruang janitor, dapur, ruang istirahat, ruang loker, ruang pengelola, ruang manajer, dan juga coffee shop. Untuk area parkir, musola, toilet, dan juga coffee shop ini bersifatnya umum, yaitu pengunjung ataupun pengelola juga bisa menggunakannya. Lalu ini ada analisis hubungan ruang. Untuk publiknya ini ada area parkir sama coffee shop. Untuk semi publiknya ini ada resepsionis, ruang kerja bersama, ruang istirahat, ruang meeting, musola, ruang loker, ruang janitor juga. Lalu untuk yang private-nya ini ada ruang pengelola, ruang manajer, dan juga ruang kerja yang private. Untuk servisnya ini ada toilet dan dapur. Lalu ini ada gambar kerjanya, block plan dengan skala 1:200, lalu juga ada site plan juga dengan skala 1:200. Dan ini ada denah lantai 1 dengan skala 1:100. Yang pertama ada resepsionis, di sebelah kanannya resepsionis itu ada ruang loker, di sebelah kirinya ada ruang tunggu. Di dalamnya itu rata-rata adalah ruang kerja bersama maupun ruang kerja yang private. Tetapi ada di sayap sebelah kanan gedung, ya ini ada coffee shop, dan sayap sebelah kiri gedung ini rata-rata ruang kerja bersama, tetapi di belakang ini ada ruang meeting 2 yang kapasitasnya lumayan besar. Lalu ini ada denah lantai 2, sama seperti di denah lantai 1, rata-rata didominasi oleh ruang kerja bersama dan ruang kerja private, tetapi di lantai 2 ini ada sedikit berbeda, yaitu adanya ruang karyawan atau ruang pengelolanya dan ruang manajer, dan juga ruang manajer ya. Lalu ada denah titik lampu, skala 1:100, ini lantai 2-nya, dan ini tampak depannya. Untuk konsep dari bangunan saya ini adalah tropis yang sejuk, yang coworking space, yang open space, tapi nyaman, tapi tetap juga hangat. Lalu ini ada tampak belakang, tampak samping kiri, tampak samping kanan, dan potongan AA, potongan BB, dan juga ini ada detail arsitektur, dan inilah adalah poin utama dari desain bangunan saya. Bangunan ini saya ambil dari detail, ini semacam seperti ukiran kayu yang diambil desainnya dari terinspirasi oleh batik Kawung itu. Jadi walaupun sebuah coworking space yang modern, tetapi juga ada unsur Indonesianya, ada unsur terinspirasi dari model Nusantaranya juga. Lalu kenapa saya menggunakan bukaan yang lebar, jendela-jendela yang lebih lebar, selain fungsi detail double fasadnya ini sebagai pelindung jendela kaca, dia juga sebagai pengganti dari jendela kaca.
Ada beberapa ruangan yang tidak memakai jendela kaca, langsung terbuka saja dikarenakan agar lebih memaksimalkan uh, angin angin sirkulasi angin dan memaksimalkan sinar matahari yang masuk ke dalam ruangan tersebut agar hemat energi dan pastinya hemat energi untuk terutama untuk siang hari tidak perlu menggunakan lampu dan sebagainya, tetapi tetap nyaman. Lalu ini ada perspektifnya, ada tampak atasnya dan juga ada detail rooftopnya. Di sini ada sedikit rooftop untuk bekerja ataupun untuk bersantai-santai. Sudah dilengkapi dengan payung juga, jadi sudah tidak kepanasan. Lalu ini ada interior, contohnya di sini saya kasih ruang santai di setiap sudut-sudut ruangan terdapat ruang santai gitu. Karena agar lebih nyaman juga pastinya untuk pengunjung. Ini adalah contoh uh, coworking space bagian interior, ya ini ruang kerja bersamanya. Lalu ini ada maket bagian depan, bagian belakang, bagian samping kiri, bagian samping kanan, dan ini dokumentasi saya. Dan sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.